adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang adalah saat yang paling tepat bagi DPR dan MPR untuk dibubarin aja. Kekayaan melimpah yang dimiliki oleh anggota dewan adalah sesuatu yang wajar sekali terjadi. Apalagi baru saja kan KD ini nyanyi berapa gaji anggota dewan saat ini. Dan memang liriknya 10 juta lebih tinggi daripada yang tertulis di undang-undang. Nah, terus apakah gaji anggota dewan ini terlalu besar? Dari VOA Indonesia, kita mendapatkan sebuah fakta kalau gaji anggota dewan di Indonesia yang sesuai dengan undang-undangnya ini ya, bukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KD, ini 12 kali lipat lebih besar daripada rata-rata gaji penduduk di Indonesia. Padahal di Amerika Serikat sendiri gaji anggota dewannya hanya 3 kali lipat lebih besar daripada gaji rata-rata penduduk di Amerika. Kita semua tahu kalau tujuan pemerintah menggaji para anggota dewan lebih tinggi daripada gaji rata-rata penduduk Indonesia karena beban pekerjaan yang mereka miliki ini sangat tinggi. Lalu ada juga tujuan agar para anggota dewan ini tidak melakukan korupsi. Efektifkah? Tentu aja enggak. Baru saja Aziz Syamsuddin dinyatakan resmi menjadi tersangka oleh KPK. Dan dengan begini, sejak 2014 tercatat sudah ada 3 orang pimpinan DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ada Aziz Syamsuddin, Setia Novanto, dan Taufik Kurniawan. Dan mereka semua adalah pemimpinnya, petingginya, orang-orang yang korupsinya paling besar. Belum dihitung korupsi pion-pion mereka, anak-anak buah mereka. Dan mereka ini adalah yang ketahuan, belum dihitung yang tidak ketahuan. Jadi sebenarnya kita sebagai rakyat jelata di Indonesia sudah kehilangan berapa banyak gara-gara korupsi mereka semua. Baik yang ketahuan ataupun yang tidak ketahuan. Iya, tentu saja banyak sekali. Dan ini membuat hati kita sebagai rakyat jelata merasa sangat miris dan sakit hati. Wajar kita semua merasa sakit hati. Pintu teater telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Pintu teater KPK telah dibuka. Ya, apa yang terjadi saat ini seperti rentetan adegan film komedi di mana pemerannya adalah DPR dan juga KPK. Kita tahu ya, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 yang lalu, Aziz Syamsuddin ini mengangkat Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Dan hari Sabtu tanggal 25 September 2021, Firly Bahuri lah yang mengumumkan Aziz Syamsuddin menjadi tersangka kasus korupsi. Ya, jadi dengan segala macam prestasi negatif yang dicetak oleh DPR dan MPR ini, saya jadi berpikir sebaiknya DPR MPR ini ya bubarin aja dah. Ya, walaupun masih ada kesempatan buat mereka semua kita maafkan asal mereka mau berubah, taubatan nasuha. Walaupun ya, dari periode ke periode, kata-kata DPR, MPR bersih dari korupsi,
Ini merupakan kata-kata yang selalu diucapkan oleh para calon anggota dewan. Ya, pada akhirnya sama aja. DPR MPR bersih ini hanya merupakan lip service semata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, nama Firly Bahuri akhir-akhir ini terus mencuat ke berbagai media publik karena kita tahu bagaimana sepak terjang orang ini terhadap para penyidik KPK yang memiliki integritas. Ya, ide TWK disinyalir memang sangat kuat berasal dari orang ini. Dan hari ini orang ini pula yang meminta maaf kepada publik karena ada penyidiknya yang berhasil disuap. Tidak tanggung-tanggung, angkanya pun fantastis, 1,3 miliar. Ini saya dapatkan kabar dari Merdeka. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang dilakukan penyidiknya dari unsur Polri. Stefanus Robin 47. Robin diduga menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahriar. Oke, lagi-lagi dibukakan fakta di Indonesia, keberadaan KPK nampaknya sudah mandul, sudah tidak bertaji. Ya bagaimana mungkin orang yang lembaga yang terdepan, garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru gonjang-ganjing internalnya. Baru kemarin 75 anggota KPK dikabarkan akan dinonaktifkan karena gagal lolos tes wawasan kebangsaan. Dan ketika ditelusuri ternyata tes wawasan kebangsaannya ini justru yang disinyalir bermasalah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, tidak nyambung. Dan ke-75 anggota KPK itu justru adalah orang-orang yang berintegritas tinggi. Justru yang sedang menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap. Berarti logikanya, ketika orang-orang yang integritasnya tinggi akan disingkirkan, maka yang disisakan adalah orang-orang yang integritasnya rendah. Kan begitu ya. Maka pelemahan KPK akan terus-menerus terjadi. Faktanya hari ini, dengan malu-malu, Firly Bahuri meminta maaf. Saya kira bentuk permintaan maaf yang paling tepat bukan meminta maaf, tapi Anda mundur dari KPK. Dan kalau perlu, bubarkan saja KPK ini. Kita ingat kata-katanya Fahri Hamzah dulu ya. Ini KPK sudah tidak lagi efektif dan harus dibubarkan. Ini gambar ini di sini ya. SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan, profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.